Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Zikra. Kali ini aku bakal ngegali suatu kasus yang waktu itu pernah viral melalui kajian sosiologi komunikasi. Teman-teman penasaran gak sih kira-kira kasus viral apa sih yang bakal aku angkat kali ini? Oke, so stay tune ya. Nah, teman-teman, dewasa ini kita dihadapkan dengan munculnya fenomena media baru. Media baru ini tentunya nggak lepas dari yang namanya internet. Benar gak teman-teman? Soalnya di masa sekarang ini teman-teman ini udah nggak asing dan bahkan nggak terlepas dari yang namanya penggunaan internet. Nah, jadi internet ini tuh merupakan era komunikasi yang interaktif dalam media baru. Nah, jadi media baru ini nih menunjukkan adanya keberagaman teknologi informasi gitu, adanya integrasi teknologi antara surat kabar, radio, komputer, telepon, dan televisi gitu. Nah, si integrasi teknologi ini nih melahirkan juga yang namanya internet seperti itu. Nah, jadi ada suatu ahli yang bernama Mick Weil pada tahun 2011 mengungkapkan ternyata ada loh karakter-karakter media baru dari perspektif penggunanya. Kira-kira apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada interaktivitas, yang kedua ada kehadiran sosial atau sosiabilitas, yang ketiga ada media richness, yang keempat ada otonomi, kemudian unsur bermain-main, privacy, dan juga personalization atau personalisasi. Nah, jadi beberapa karakteristik yang udah aku sebutin tadi ini menunjukkan ternyata media baru ini memberikan kebebasan dalam hubungan sosial, jangkauan, serta sifat yang cukup pribadi. Nah, jadi si karakteristik ini juga nih menunjukkan ternyata pengguna media baru ini bisa berinteraksi. Nah, jadinya mereka tuh dapat membentuk sebuah ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring. Nah, kalau misalnya kita udah nyenggol-nyenggol tentang masalah internet atau misalnya cyber-cyber gini, tentunya kita nggak asing sama dua istilah yang mungkin teman-teman sering dengar atau sering lihat di internet ini. Nah, yang pertama itu ada cyberspace atau dunia maya. Yang kedua ini penggunanya cyber community atau masyarakat maya dalam media baru tadi atau internet. Nah, teman-teman nih kalau misalnya ngomongin internet ya, udah nggak asing sama yang namanya media sosial. 99% teman-teman yang nonton ini udah pada punya media sosial. Betul kan? Nah, jadi penggunaan media sosial saat ini tuh udah enggak sebagai alat pertukaran pesan aja. Tapi ternyata media sosial ini pun bisa membentuk dan mempengaruhi persepsi dan perilaku publik. Tapi gimana sih kok media sosial bisa membentuk persepsi dan mempengaruhi perilaku publik? Nah, jadi peran media baru atau internet atau specifically-nya media sosial ini tuh ternyata dapat menciptakan sebuah persepsi sehingga banyak dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan media sosial sebagai pembentuk identitas sosial yang baru. Wah, apa tuh maksudnya? Mungkin kalau misalnya kita pakein contoh gitu ya, fenomena ini tuh bisa kita lihat di selebgram. Teman-teman mungkin nggak asing ya sama istilahnya selebgram atau selebriti Instagram kayak gitu. Nah, jadi mereka nih banyak berperan sebagai penyebar informasi gitu dan juga mereka nih menciptakan pengaruh terhadap masyarakat atau mungkin terhadap pengikutnya kayak gitu. Nah, jadi dalam masyarakat maya ini nggak menutup kemungkinan juga gitu kalau pengikutnya yang dari si selebgram ini tuh turut membentuk identitas sosial juga gitu yang terbentuk melalui media seperti itu. Nah, tapi kita udah ngebahas ya kayak oh ternyata media sosial juga bisa membentuk identitas yang baru. Tapi
Kira-kira ada gak sih contoh real yang di lapangannya? Yang inti dan paling inti dari video ini adalah aku bakal ngangkat salah satu kasus yang viral ini di Arif Muhammad. Teman-teman nggak asing nggak sih sama Arif Muhammad ini? Arif Muhammad ini merupakan contoh dari pembentukan identitas sosial melalui media baru. Arif Muhammad atau Armu ini Instagramnya itu @arifmuhammad. Gimana sih awalnya? Kok Arif Muhammad tiba-tiba bisa disangkut pautin sama pembentukan identitas sosial? Awalnya tuh Arif Muhammad punya Twitter. Username-nya itu Pocong. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya dia tuh menciptakan akunnya ini cuma buat seneng-seneng doang. Kayak ya udah deh, buat ngisi waktu luang doang, buat mencurahkan keluh kesah doang gitu. Nah, berbeda dengan identitas Arif yang di dunia nyata ini pemalu, ternyata di akun Twitternya yang Pocong ini tuh dia mencerminkan pribadi yang humoris, penuh komedi, sampai kritik sosial juga tuh dia lontarkan di akun Twitter Pocongnya ini. Nah, otomatis ada kontradiksi dong di identitas sosial di dunia nyata dengan di dunia maya, kayak gitu. Nah, makanya dari cuitan Arif Muhammad ini gak heran gitu kalau misalnya dia bisa menarik banget perhatian masyarakat kala itu. Dia mendapatkan like, mendapatkan reply, quote juga, sampai followers yang banyak-banyak itu gara-gara cuitannya itu dirasa relate gitu dengan masyarakat pada kala itu. Nah, jadi karena emang tweetnya ini suka viral, nggak sedikit loh waktu itu masyarakat yang bertanya-tanya gitu. Kira-kira siapa sih sebenarnya yang ngelola akun Pocong ini gitu? Nama aslinya siapa sih? Dia orang mana gitu? Nah, berbeda dengan seleb tweet atau selebriti Twitter pada kala itu yang lagi ngetrend, si akun Pocong ini tuh nggak mengungkapkan identitasnya secara terang-terangan gitu. Bahkan dalam suatu wawancara, Arif Muhammad ini mengakui kalau yang tahu dia ngelola akun Pocong ini cuma dia sendiri-sendiri doang gitu. Keluarganya, pacarnya, sampai temen-temennya ini nggak tahu gitu kalau misalnya Arif Muhammad lah yang ada di balik akun Pocong ini. Sampai kemudian ada salah satu akun yang ngebongkar tuh identitas aslinya. Nah, pastinya kalau kita melihat dari sudut pandang Arif Muhammad, ternyata dia tuh mengalami tekanan dari berbagai pihak itu karena dia ini belum siap secara mental untuk menghadapi pembongkaran identitas Pocong yang mana akun tersebut nih benar-benar terkenal gitu, mungkin sejagat Twitter kala itu. Seiring dengan identitas asli Pocong ini terbongkar, akhirnya Arif nih mulai menyesuaikan diri gitu dengan perubahan perlakuan yang ia dapat dari orang lain. Persepsi orang-orang setelah adanya pembongkaran identitas ini berbeda dong kepada Arif. Jadi mereka memperlakukan Arif sebagai Pocong ini beda gitu saat Arif yang enggak dikenal sebagai Pocong gitu. Soalnya orang-orang tuh pada kaget gitu, ternyata oh Arif nih yang punya akun Pocong gitu. Oh ya deh aku bakalan nge-treat dia jadi beda gitu, nggak kayak sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Meskipun awalnya Arif ini khawatir, tapi ia dapat menanggulanginya dengan mengerti konsep terkenal dan dikenal. Nah teman-teman tahu kan ya kalau misalnya di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Nah begitu juga dengan ketenaran Arif Muhammad pada kala itu. Nah, pada saat Arif Muhammad ini untuk mengatasi hal tersebut, Arif Muhammad ini mengerahkan berbagai upaya untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, Arif Muhammad ini ternyata inisiatifnya enggak cuma berhenti di sana aja teman-teman, tapi dia juga memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis. Ia juga nih mencoba untuk membentuk identitas barunya sebagai pengusaha yang sukses dan dermawan, terlepas dari latar belakang Arif yang punya gelar sarjana hukum. Soalnya nggak linear gitu kan ya kalau misalnya hukum tiba-tiba ke bisnis gitu. Nah tapi Arif tuh berani gitu buat naklukin itu. Nah jadi pembentukan identitas ini tuh nggak berlangsung secara singkat loh teman-teman. Nyatanya Arif Muhammad ini memakan waktu selama 10 tahun untuk
membentuk identitas dirinya sebagai pebisnis gitu. Tapi gimana sih perjalanan Arif ini memulai bisnisnya? Arif ini memulai merintis berbagai usaha walaupun mengalami beberapa pengalaman yang membuatnya ia belajar. Ia mencoba bangkit pertama kali itu menjadi distributor pulsa pada agen pulsa terbesar di Jawa Timur. Kemudian Arif pun memutuskan untuk berjualan sate hingga membuatnya tertarik untuk terjun lebih dalam lagi dengan berusaha di bidang kuliner. Jadi ada hasilnya teman-teman. Nah, percobaan Arif Muhammad dalam usaha kuliner ini membawanya kepada keuntungan yang sangat menjanjikan. Ia tuh terus ngembangin gitu usahanya sampai mencoba lintas ke berbagai tipe bisnis. Kan tadi kuliner udah, terus sekarang properti juga ia babat, otomotif ia gaskeun. Inovatifnya juga selalu jalan terus. Nah, hal ini pun membuat Arif Muhammad nih mampu untuk membentuk identitasnya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bahkan proses perkembangan usaha Arif ini pun mengundang perhatian masyarakat maya lagi. Hingga Arif ini merangkap sebagai influencer yang dapat mendorong, memberikan pengaruh yang baik, hingga memotivasi orang lain untuk berperilaku serupa. Sejalan dengan hal tersebut ya, kini kebaikannya pun diketahui oleh banyak orang melalui campaign yang ia ciptakan yang dinamai dengan Ikoy-Ikoyan. Nah, setelah kita dengar perjalanan Arif Muhammad yang penuh lika-liku tadi nih, kita dapat mengambil benang merahnya ya teman-teman. Ternyata media sosial nih bisa membentuk identitas sosial loh. Dan juga dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan publik. Mungkin pembahasan video ini cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan lainnya ya. Dadah!